Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayu Heriati, NPM 20106311201132, kelas MPI 2D, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Cina Perbangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara dari mata kuliah Pancasila, yaitu tugas wawancara mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, di sini saya sedang bersama saudari Adinda Nurul. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, saya Dinda Nurul Humairah. Saya sebagai pelajar kelas 12. Oke, di sini saya akan mewawancarai saudari Adinda Nurul tentang nilai-nilai Pancasila. Kak, apakah kakak pernah dengar apa sih itu Pancasila? Pernah Kalau boleh tahu, kapan sih kakak mendengar istilah dari Pancasila itu sendiri? waktu sekolah dasar. Waktu sekolah dasar, mungkin sampai sekarang SMA ya? Ya, Oke, kalau boleh tahu kak, kakak tahu nggak sih pengertian lambang dari Pancasila secara umumnya? lambang sebuah dari negara itu sendiri. Lambang dari sebuah negara itu sendiri. Coba kak tolong sebutkan isi dari sila Pancasila itu sendiri. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, gini kak, kita kan bagian dari rakyat Indonesia, dari rakyat Indonesia itu sendiri. Menurut kakak, penting gak sih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu? Penting sekali, karena dengan memahami nilai Pancasila itu, hidup akan lebih baik lagi. Berarti untuk kedepannya, kalau kita mengamalkan nilai Pancasila tersebut, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik dan tentram ya? Ya, betul, jauh lebih baik. Oke kak, di sini saya mengambil sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, menurut kakak, gambaran di lingkungan kakak sendiri ini tuh seperti apa sih kak? Suasananya toleransi nggak? Nyaman dan tentram, damai, toleransinya baik, saling menghargai dan tidak ada diskriminasi. Oh, kalau boleh tahu, di lingkungan kakak ini agama apa sih yang banyak dianut? Ada Islam, ada Kristen, ada Cina juga. Oh, menurut kakak mereka rajin gak sih dalam menjalankan ibadahnya? Kalau Islam mungkin banyak di mana-mana dalam menjalankan ibadah 5 waktu. Mungkin kalau Kristen juga ada juga yang menjalankan ibadah di Iya, hari, di hari Minggu ya, Minggu, dengan kewajibannya masing-masing. Betul. Ya. Oke, mohon maaf kak, mohon maaf sekali, dalam ketaatan kakak sendiri gimana? Dalam ketaatan kakak sendiri dalam menjalankan ibadah seperti itu? taat. Insya Allah taat. Insya Allah ya, kak. Mohon taat. maaf ya kak, saya bertanya seperti ini. Menurut kakak, di lingkungan kakak sekarang itu terbilang saling menghargai nggak sih satu sama lain? Ya, alhamdulillah saling menghargai, baik menghormati. Walaupun berbeda agama tetap sama-sama. Jadi walaupun mereka berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita tetap sama-sama Iya. untuk menghargai satu sama lainnya ya. Ya. Di lingkungan kakak saat ini ada nggak sih kak suatu pemaksaan agama kepada orang lain? Nggak ada sih. Untuk kita menganut agama itu tergantung dari hati kita aja. Tidak ada kepaksaan. Jadi itu tuh menurut keyakinan kita sendiri aja ya, agama Iya. menurut dia benar dan bisa buat dia kedepannya lebih baik lagi ya kak. Ya, betul. Iya, itu tergantung haknya dia dan sudah tertera di Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, dan yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Oke kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Dede. Apa yang Anda ketahui tentang isi dari 5 Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, sejauh mana yang Anda tahu tentang aktualitas dan aktivitas Pancasila di masyarakat? Yang saya tahu di sekolah, siswa selalu diajarkan Pancasila. Tentu setiap warga negara Indonesia harus bisa menghafalkannya.
kelima sila dari Pancasila tersebut. Namun, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dibuat tidak sekedar dihafalkan saja, tetapi paling penting ialah harus diamalkan semua sila yang ada di Pancasila. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Dengan pendapat terakhir, apa pendapat Anda tentang larangan mudik? Sedangkan Presiden kita sendiri melakukannya. Bagaimana pendapat Anda tentang hak asasi manusia tersebut? Menurut saya, dalam kondisi normal larangan mudik melanggar HAM, tapi bisa dibenarkan ketika negara sudah dinyatakan darurat kesehatan masyarakat. Jika dasar yang disebut justru karantina wilayah, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mudik agar terpenuhi. Terima kasih atas pendapatnya, Mama Dede. Sama-sama. Kesimpulannya, dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa adalah suatu keniscayaan atau kepastian agar Pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas dalam warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.